Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Komisi Informasi Pusat atau KIP kembali menggelar sidang lanjutan perkara ijazah Jokowi dengan agenda mediasi antara pemohon Bonatua Silalahi dengan termohon yakni KPU. Sidang hari ini digelar secara tertutup dan dihadiri oleh kedua belah pihak. Hasil mediasi mengerucut pada satu dokumen yang belum diserahkan KPU, yakni berita acara penerimaan ijazah Jokowi untuk pemilihan Presiden 2014 hingga 2019. Dokumen tersebut harus diserahkan KPU paling lambat dalam waktu 7 hari ke depan. Mediasi ini sebetulnya ada 3 permohonan yang dimintakan dalam sengketa informasi publik oleh Pak Bonatua, yaitu yang pertama, beliau meminta salinan ijazah Pak Joko Widodo yang sudah dilegalisir ketika mencalonkan diri sebagai calon presiden pada 2014-2019. Kemudian yang kedua juga salinan ijazah yang dilegalisir pada pemilu presiden 2019 dan 2024. Dan kemudian yang terakhir adalah berita acara penerimaan ijazah oleh KPU dari tim sukses Joko Widodo, Pak Joko Widodo dan Yusuf Kala periode 2014-2019. Nah, dari 3 dokumen itu, 2 sudah dipenuhi oleh KPU, yaitu salinan ijazah terlegalisir 2014-2019 dan 2019-2024. Hanya satu yang belum diserahkan oleh KPU, yaitu berita acara penyerahan atau berita acara penerimaan salinan ijazah terlegalisir. Terima kasih Anda masih di Sindo Sore. Pemirsa, cuaca ekstrim juga menyebabkan banjir di kawasan Sumedang, Jawa Barat. Akibatnya sekolah dan belasan rumah terendam banjir hingga aktivitas belajar mengajar lumpuh. Banjir merendam sekolah dasar negeri Sukasirna 1 di lingkungan Singaparna, Kelurahan Regol Wetan, Sumedang Selatan, Sumedang, Jawa Barat tadi malam. Banjir setinggi 60 cm terjadi akibat guyuran hujan deras sejak sore hari yang berdampak pada meluapnya Sungai Cipicung. Banjir juga merendam 11 rumah warga dengan ketinggian air 1 meter hingga 2,5 meter. Petugas gabungan bersama dengan warga masih melakukan pembersihan lumpur yang masuk ke dalam rumah. Pemirsa, kebakaran melalap rumah sakit Pengayoman di kawasan Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur pagi tadi. Akibatnya karyawan dan petugas lapas panik berhamburan menyelamatkan diri, sementara pasien sudah diamankan ke lokasi yang lain. Asap nampak membumbung tebal ke udara pada bagian belakang rumah sakit Pengayoman Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur pada pagi tadi. Puluhan damkar yang tiba di lokasi berjibaku melokalisir api agar tidak merembet ke titik lainnya. Puluhan karyawan rumah sakit dan petugas lapas serta rutan Cipinang juga terlihat panik melihat api terus membesar. Sementara itu sejumlah pasien di rumah sakit sudah diamankan ke lokasi aman. Hingga kini belum diketahui apakah ada korban dari kejadian ini. Saat ini api sudah bisa dijinakkan oleh petugas. Sementara asal api yang berasal dari gudang arsip rumah sakit masih didalami petugas. Pemirsa, pesta resepsi pernikahan porak-poranda usai hujan deras disertai dengan angin kencang menerjang dan juga merobohkan tenda pernikahan di Depok, Jawa Barat. Pengantin dan tamu undangan pun kocar-kacir menyelamatkan diri mereka. Pasangan pengantin ini hanya bisa menangis akibat tenda tempat resepsi pernikahan mereka roboh diterjang angin kencang di kawasan Depok 2 Tengah, Mekarja, Depok. Keduanya pun harus dievakuasi ke lokasi aman di bawah guyuran hujan deras. Meski dilaporkan tidak ada korban luka, namun acara resepsi ini terpaksa dihentikan. Sementara itu, sejumlah tamu undangan juga langsung menyelamatkan diri begitu melihat struktur tenda mulai goyah. Sementara di ruas Jalan Raya Pengapuran, banjir merendam hingga setinggi 70 cm.
Bahkan sejumlah pemotor yang nekat menerobos berujung pada mati mesin. Menurut warga, banjir kerap terjadi saat dilanda hujan deras karena banyaknya pembangunan, namun saluran air atau drainase malah tertutup. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, sesosok jasad bayi perempuan ditemukan di tempat pembuangan sampah bantaran Kali Angke, Kembangan, Jakarta Barat. Saat ditemukan, jasad sudah membusuk dan terbungkus plastik. Tim SAR gabungan menemukan 2 jasad bocah yang diduga hanyut terseret arus kali di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Jasad Fatan 6 tahun ditemukan 1 km dari lokasi kejadian. Sedangkan jasad Abiasa 5 tahun ditemukan 1,35 km dari lokasi kejadian. Jasad kedua korban dibawa ke rumah duka masing-masing. Rencananya kedua korban akan dimakamkan oleh pihak keluarga di pemakaman umum tak jauh dari rumah duka. Sementara 1 bocah diduga hanyut terseret arus di Kali Cikarang belum ditemukan. Dalam proses pencarian, tim SAR gabungan dari Kabupaten Bekasi sedikit mengalami kesulitan karena banyaknya sampah dan dangkalnya kali. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Yusuf Hardiansyah, iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, maut mengintai warga dari ribuan perlintasan kereta tanpa palang pintu. Salah satunya di Cengkareng, Jakarta Barat. Lalu bagaimana kondisi perlintasan kereta di sana dan apa yang harus dilakukan pengendara saat melintas di jalur rel tanpa palang pintu? Berikut laporan dari Naura Syafiqah. Perlintasan sebidang merupakan salah satu fasilitas yang pastinya dibutuhkan oleh seluruh masyarakat, khususnya mereka yang menggunakan atau menyeberang jalan raya untuk melewati rel kereta. Dan salah satunya di Jakarta, ini memang untuk perlintasan sebidang ada banyak sekali lokasinya yang saat ini kami berada di Cengkareng, Jakarta Barat, di mana perlintasan sebidang ini beberapa kali memakan korban, di mana pada beberapa hari yang lalu sempat ada mobil yang tertabrak oleh kereta bandara yang melintas dalam kecepatan penuh di perlintasan sebidang ini. Dan memang setiap perlintasan sebidang ini normalnya harusnya memiliki palang kereta yang dimana ini harus menutup di saat ada kereta yang melewat dan kemudian membuka kembali di saat keretanya sudah melewati jalan tersebut. Dan untuk di lokasi ini sayang sekali memang kenapa memakan korban banyak, karena tidak ada palang kereta di saat kejadian-kejadian tersebut. Dan seperti yang kita bisa lihat pun untuk kendaraan yang ada di sini baik roda 2, roda 4 juga bahkan untuk truk-truk ini juga melintas di perlintasan sebidang ini. Namun untuk saat ini untuk palang kereta sudah terpasang, bahkan untuk beberapa marka-marka ini juga sudah terpasang di sini. Dan kalau misalnya kita lihat untuk palang kereta ini memang baru sekali terpasang, bahkan masih rapih terbungkus bungkusan plastik dan masih terikat rapi. Dan saat ini kami masih belum melihat untuk palang kereta tersebut berfungsi sebagaimana layaknya palang kereta, sehingga untuk saat ini masyarakat yang melintas di perlintasan sebidang ini masih mengandalkan petugas yang ada di sini. Namun memang ada beberapa kendaraan tadi kami memantau yang masih nakal begitu ya, untuk tetap mencoba untuk melintas, padahal untuk kereta ataupun juga jalur kereta yang ada di sini ini merupakan kereta jalur ganda, sehingga ini dibutuhkan memang kesabaran yang harus menunggu terlebih dahulu hingga kereta lewat. Dan kita menunggu juga sinyal dari petugas yang ada di sini memberikan bahwa memang sudah aman untuk kendaraan bisa melintas. Dan memang ini juga ada beberapa tips untuk pengendara yang ada di sini, tidak hanya di yang sini saja, namun memang untuk setiap kendaraan yang melintasi kereta ini, pastikan untuk kendaraan yang berada di depan Anda ini sudah berhasil melewati atau menyeberangi rel kereta ini, sehingga tidak ada kesendatan di tengah-tengah perlintasan ini. Dari Jakarta, Naura Syafiqah, Sadu Santo, Zulkarnain, iNews melaporkan.